Sekali lagi, Shalom. Bapak Mama sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini yaitu berbahagia dalam perhentian. Berbahagia dalam perhentian. Bapak Ibu sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya mengatakan tema yang demikian, tentunya bertentangan dengan keadaan kita. Karena di mana orang berduka, dia harus berbahagia. Tapi kalau kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, maka itu merupakan perhentian, itu merupakan sebuah kebahagiaan bagi orang yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Kenapa Bapak Mama? Karena dia harus berhenti. Dia harus beristirahat dari jerih lelah mereka. Dia telah mengakhiri tanggung jawabnya di dunia ini. Karena itu merupakan sebuah kebahagiaan. Bapak Mama, dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 yang terbaca tadi, di mana Allah memerintahkan Yohanes untuk tuliskanlah perintah ini, Bapak Mama, menunjukkan bahwa pesan yang akan disampaikan itu sangat penting, sehingga tidak boleh hanya diingat saja. Terlihat jelas dalam pembacaan Alkitab tadi bahwa informasi yang Allah anggap penting itu adalah kematian orang yang percaya merupakan peristirahatan dari jerih lelah hidup di dunia ini. Karena setelah itu ada kehidupan kekal. Pesan ini juga kita yakini dalam iman percaya kita tentang kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Semua perbuatan baik mereka akan mengikuti mereka sampai ke hadapan Allah. Karena itu bertobatlah kita yang suka buat jahat, bertobatlah dan hidup dalam kebenaran. Ini sesungguhnya adalah pesan bahagia bagi orang percaya karena kematiannya ada dalam rencana keselamatan yang Allah janjikan. Kematian orang percaya merupakan bentuk peristirahatan untuk kemudian dibangkitkan dan memperoleh hidup kekal. Oma tadi saya tanya-tanya, bilang Oma sekitar 100 tahun. Ini sebuah capaian umur yang cukup panjang, Kira-kira, kita pakai kira-kira karena keluarga juga tidak tahu pasti. Karena itu kita perkirakan demikian. Sekali lagi itu merupakan umur yang panjang. Dalam usia yang panjang ini tentu ada banyak hal yang Oma telah lakukan. Saya dengar bahwa ketika Oma datang di sini, Oma sudah dibaptis dan diberi nama Ruth Sarai. Ruth Sarai saya juga tidak tanya apa artinya, tetapi saya percaya bahwa ada maknanya. Ini sebuah teladan iman yang telah Oma lakukan dalam kehidupan. Karena itu kita percaya dan yakini bahwa Tuhan memanggil kembali Oma untuk beristirahat dari berbagai aktivitas yang Oma lakukan dalam masa hidupnya. Dalam kitab Perjanjian Baru juga Rasul Paulus memahami informasi ini dengan baik, sehingga dia berkata, ketika kita hidup, hiduplah untuk Kristus. Lakukanlah segala hal seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Tetapi ketika kita mati, itu adalah keuntungan bagi kita, karena kita terlepas dari jerih lelah dan beralih kepada kemuliaan Allah. Oma Ruth adalah sosok
orang yang percaya, orang percaya yang mati. Dan nomor Rut mati dalam keadaan beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sehingga janji Allah yang dituliskan oleh Yohanes otomatis berlaku dalam kematian nomor Rut. Dan nomor Rut pergi untuk beristirahat sambil menanti hari kebangkitan orang-orang percaya. Kalau kita berduka hari ini karena kematian ini, karena kematian oma, mama, ibu, saudara kita, itu adalah wajar. Kesedihan, kehilangan, karena kenangan hidup bersama dan jasa baik pada kita. Atau karena cerita hidup bersama Oma Rut berhenti sejenak di sini, sehingga membuat kita menangis, membuat air mata kita jatuh, membuat kita sedih. Itu bukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik. Bapak Ibu sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di balik duka ini ada Allah yang menganggap kematian Oma Rut adalah penting, sehingga Allah menyuruh Yohanes untuk menuliskannya bagi kita sebagai janji Allah bagi keluarga besar Bengu hingga Kaho, dan juga bagi kita semua. Oma Rut sudah berada dalam rencana keselamatan yang Allah sudah tetapkan bagi umat. Dan untuk kita semua yang masih hidup, marilah kita hidup untuk Kristus agar kematian menjadi untung bagi kita. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, bahkan menghibur anak-anak, cucu, mantu, dan juga semua keluarga, bahwa merupakan sebuah kebahagiaan ketika kita mati dalam Tuhan. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat. Memang anak-anak, cucu, mantu, keluarga masih punya harapan agar Oma Rut masih bisa bersama-sama. Tetapi Tuhan bilang sampai di sini. Tuhan bilang umur Oma Rut sampai di sini. Mungkin dalam usia tua yang demikian, ya kadang ketong bilang menyayangi juga, tapi kadang juga terbatas. Saya Bapak Mama sebagai manusia kadang terbatas juga. Tiap hari kita lihat, ya kita mengasihi, tapi harus jujur bahwa dalam 1-2 waktu pasti ada lelahnya, pasti ada mengomelnya juga. Mungkin tidak tiap hari, tapi mungkin ketika jenuh kita bisa mengomel. Karena itu Bapak Mama, Tuhan mengambilnya kembali untuk Oma beristirahat. Oma sudah cukup menjalani hidup di dunia ini, karena usia yang panjang, hampir 100 tahun. Itu sebuah usia, sekali lagi usia yang berharga bagi anak-anak, bagi cucu, bagi mantu, untuk mengabdikan diri juga bagi orang tua kita. Karena itu bagi kita semua yang masih tinggal, kita semua yang masih hidup, tentu kita punya harapan agar kita juga bisa mencapai usia yang mungkin seperti Om. Tapi biarlah harapan-harapan itu kita percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menentukan batas usia hidup kita. Kita masih mau hidup sampai ratusan tahun, tapi kalau Tuhan bilang pulang-pulang. Sekali lagi kemarin di sebuah ibadah penguburan, saya bilang begini Bapak Mama, ya kalau Oma Rut sudah hampir 100 tahun, tapi yang kita lihat kenyataan sekarang ini, orang masih muda. Bahkan orang yang ada kotong bercerita bersama, besoknya selesai. Dan orang kasih tahu kita kaget. Kok kemarin kotong masih bercerita, tapi hari ini? Ya itulah rancangan Tuhan. Saya bilang bahwa kadang kita hanya lihat kenyataan fisik yang ada, kematian. Tapi kita lupa bahwa di balik kematian itu adalah rencana Allah. Karena itu marilah dalam tenda duka, dalam tenda penghiburan ini, marilah kita berefleksi untuk kehidupan kita, sehingga
ketika Tuhan memanggil kita kembali, kita kembali bukan dalam ketakutan, tapi kembali dalam sebuah kebahagiaan. Supaya berbahagia, marilah hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang baik. Bukan berarti hal baik itu menyogok Tuhan untuk kita masuk surga, tidak. Tetapi hal baik itu sebagai wujud ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Karena itu sebagai tanda ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, napas hidup yang Tuhan masih kasih di Gogong, marilah jalani hidup ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan napas susah satu baru ketong bilang Tuhan ampuni beta pun dosa. Tapi selagi napas masih panjang ini, hidup dengar firman Tuhan, hidup buat firman Tuhan, maka ketika kita mati dalam kebahagiaan surgawi. Karena itu marilah kita merenungkan firman ini, masih hidup, lakukan berbagai hal tanggung jawab kita, tetapi lakukan itu seturut dengan kebenaran firman-Nya. Maka kita akan senantiasa dihibur oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.